Nah, ini sudut A dengan sudut Sama D. D. Kalau sudut A ini kita tulis utuhnya ya berarti BAC ya. Terus sudut D itu kita tulis utuhnya EDF. Kemudian sudut mana lagi? Tuh, sudut C dia besarnya juga sama dengan sudut F. Satu lagi sudut ini berarti kan ini garisnya 3, yang itu juga garisnya sama. Gitu. Nah, sekarang titik yang saling berkorespondensinya itu siapa? Titik yang saling berkorespondensinya itu berarti yang mereka memiliki sudut yang sama dan diawit oleh sisi-sisi yang saling kongruen. Gitu. A korespondensi dengan D gitu ya. Terus B kita lihat di situ dia berkorespondensi dengan E. Kemudian C dia berkorespondensi dengan F. Begitu. Nah, berikutnya karena setiap unsur yang ada di sini mereka saling kongruen, yang saling berkorespondensi itu saling kongruen, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita punya sifat segitiga yang kongruen. Sifat yang pertama itu adalah sifat reflektif. Jadi kalau misal kita punya sebuah segitiga ABC, dia mesti kongruen sama dirinya sendiri gitu. Terus sifat yang kedua itu adalah sifat transitif simetri. Jadi kalau dia kongruen dengan DEF, maka DEF itu pasti kongruen juga dengan ABC. Jadi bolak-balik gitu, berlaku bolak-balik kongruen ini. Terus sifat yang ketiga ini sifat transitif. Nih, apa itu sifat transitif? Jadi kalau misal ABC ini kongruen sama DF, terus si DF ini kongruen sama segitiga yang lainnya, katakanlah segitiga GHI, maka nanti ABC pun akan kongruen dengan segitiga GHI. Itu disebutnya sebagai sifat transitif. Nah, berikutnya kita lihat contoh di sini. Kita punya dua segitiga di situ. Apakah segitiga MNQ ini kongruen dengan segitiga RST? Kongruen tidak? Lihat sisi-sisinya. Kongruen, Bu. Kongruen ya. Karena ini tandanya udah sama, ini tandanya sama, ini juga sama dengan ini. Yang ini ada garis 3, di sini juga TN ada garis 3. Terus sudutnya ini garis 1, di sini garis 1, di sini ada garis 2, garis 2, garis 3, garis 3. Berarti M korespondensi dengan titik mana kalau M? M yang ini. R. M itu dengan R. R. S dengan M. N. Terus T korespondensi dengan Q. I. Q dengan T. Kita tahu ya, berarti kalau misal kita cek satu-satu, iya, dia sama. Terus NQ sama dengan ST. Terus ada MQ juga sama dengan RT. Terus sudutnya bagaimana? Ini sama. Terus sudut mana lagi yang sama? N sama tidak dengan S sama. Terus satu lagi sudutnya Q sama tidak dengan T sama ya karena dia tadi memiliki besaran yang sama. Jadi kita bisa bilang bahwa ya MNQ itu kongruen dengan RST. Nah, berikutnya. Ini ada suara ibunya masih belum kepotong. Bentar, kita hapus dulu. Oke. Kita lihat. Kita mau membuktikan segitiga yang kongruen. Oh, dia harus pakai ini. Kita mau membuktikan segitiga yang kongruen, tetapi menggunakan postulat. Nah, di sini ada satu gambar, tapi ada dua segitiga ya. Ada segitiganya apa aja? A, M, C. Satu lagi B, M, D. Gitu ya. Nah, segitiga ini kita mau buktikan apakah segitiga itu kongruen atau tidak. Gitu.
Yang diketahuinya apa? Diketahuinya ini. Ini sama nih tandanya. Si AC itu sama dengan BD. Terus sudut ini karena dia saling bertolak belakang ya, berarti dia juga memiliki besaran yang sama. Dan M ini adalah titik tengahnya dari AB, juga titik tengahnya dari CD ini. Gitu. Lalu pertanyaannya, apakah segitiga AMC ini kongruen dengan segitiga BMD atau tidak? Nah, kita lihat nih. Ada yang namanya postulat sisi, sisi, sisi. Jadi katanya, kalau misal kita memiliki dua segitiga dengan 3 pasang sisi yang saling berkorespondensi dan 3 pasang itu adalah kongruen semuanya, maka dua segitiga itu dikatakan kongruen. Nah, dari segitiga ini kita sudah tahu bahwa AC ini dengan BD diketahui sama panjang. Berarti udah pasti ya, ini satu pasang sisi saling berkorespondensi kongruen. Kemudian dari yang diketahui, M itu, yang ini M, kalian memperhatikan tanda ada ini nggak? Ada apa namanya? Ini tuh panah di layar kalian masing-masing? Ada Ibu, ada. Ada ya. M ini tengah-tengahnya dari AB, juga tengah-tengahnya dari CD. Artinya apa? Berarti AM sama dengan BM. Itu kan ya? Karena dia tengah-tengahnya atau titik tengah. Berarti satu lagi CM sama aja panjangnya dengan panjang DM. Tadi AC panjangnya sama dengan BD. CM panjangnya sama dengan DM. AM panjangnya sama dengan BM. Berarti kalau kita lihat, menurut postulat sisi-sisi-sisi, ketiga sisinya sudah sama, kita nggak usah cek lagi sudutnya. Karena kalau kata postulat, kalau ketiga sisinya sudah sama panjang, sama besarnya, atau saling kongruen, maka kedua segitiga ini, segitiga apa aja itu? AMC dengan segitiga BMD, mereka adalah segitiga yang kongruen. Begitu. Nih, alasannya di sini ya. Kita lanjut sekarang. Kita mau membuktikan segitiga kongruen juga. Nah, masih ada suara juga. Tari hapus dulu. Kita mau membuktikan segitiga yang kongruen, tetapi kita mau menggunakan postulat yang lain, yaitu postulatnya sisi, sudut, sisi. Jadi tadi sisi, sisi, sisi. Kalau sisi, sisi, sisi 3 kali ya. Sisi, sisi, sisinya sama atau saling kongruen, maka nanti dia pasti dua segitiga itu segitiga yang saling kongruen. Tetapi kalau sisi, sudut, sisinya pun ternyata saling kongruen, maka bisa dikatakan bahwa dua segitiga itu juga saling kongruen. Berarti kan kita harus cek sisi, sudut, sisi gitu ya. Si sudutnya itu diapit oleh dua sisi yang saling kongruen. Dan sudut yang diapitnya itu harus saling kongruen juga. Di sini kita memiliki gambar segitiga PQM. Terus ada PN. Diketahuinya bahwa PN ini dia tegak lurus dengan MQ. Nah, kalau tegak lurus berarti sudut 1 dan 2 besarnya berapa tuh? 90. 90 ya. Berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 2 kan ya? Betul? Setuju, ya? setuju. Setuju. Oke. Setuju. Sekarang diketahui juga katanya MN ini kongruen dengan NQ. Gitu ya. Ini sisinya sudah kongruen, sisi ini juga kongruen. Itu dua sisi ini kongruen. Dua sudut ini juga kongruen. Kita tinggal cek satu sisi lagi. PN ini kan ada di dua segitiga ya. Ada di segitiga MNP, ada juga di segitiga INP. Berarti kan ada komponen sisi, sudut, sisi. Ya nggak? Udah kongruen tuh tiga-tiganya. Artinya apa? Artinya kita bisa katakan bahwa oh iya MNP itu segitiganya kongruen dengan segitiga QNP. Gitu. Bisa dipahami? Nah ini nih. Bahasanya begini yang tadi Ibu ceritakan.
Karena si PN-nya tegak lurus dengan MQ, maka besaran sudutnya kan dua-duanya 90 ya. Berarti kita bisa katakan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Lalu diketahui MN itu dengan NQ juga saling kongruen. Ini diketahui dari unsur yang tadi. Terus PN ini kan sisi yang saling berimpit ya. Kata sifat reflektif atau sifat identitas, ya PN mesti kongruen dengan dirinya sendiri. Sama kayak kita cermin. Bercermin itu ya, masih ya bayangan kita di cermin beda dengan muka kita sendiri. Berarti cerminnya ada masalah gitu. Nah, sifat reflektif itu sudut di antara dua pasang sisinya ini, yang sudut 1 dan 2, terus sisi-sisi yang saling berkorespondensinya ini, dan 2 pasang, berarti kalau kata postulat, sisi sudut sisi, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ini kongruen dengan segitiga Q and P. Jadi yang ini sebelah menyebelah. Jadi kalau misal kita punya segitiga seperti ini ada sisinya sama dibagi 2 oleh tingginya gitu. Maka 2 segitiga itu mesti kongruen. Oke. Ini masih ada suara ibunya. Sebentar, Ibu hapus lagi. Kita lihat di sini pembuktian 2 segitiga kongruen. Ini ada segitiga. Segitiganya bisa sebutkan ada berapa segitiga, tapi jangan nyebutin semuanya deh, nanti pusing. Yang besarnya aja, segitiga ini ya, ACE sama segitiga DBC gitu, atau DCB. Nah, segitiga ini dia punya sudut 1 dengan sudut 2 selalu kongruen. Terus AC kongruen juga dengan DC. AC itu mana tuh? AC yang ini ya, kongruen dengan DC yang ini. Nah, sudutnya udah sama nih. Gitu. Sekarang kita punya postulat yang lain. Apa itu? Sudut, sisi, sudut. Gitu. Dari 2 segitiga ini, apakah segitiga si ACE ini kongruen dengan DBC? Kita lihat. Gunakan saja postulat ini, sisi sudut sisi ini. Jadi kalau kita punya sudut, terus ada sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut, itu saling kongruen, maka dia akan menjadi 2 segitiga yang saling kongruen juga. Nah, kita cek nih. Ini udah sama sudut satunya. Terus sudut yang sama mana lagi coba? Selain 1, 2. 1, 2 kan diketahui ya. Dari 2 segitiga ini sudut yang sama. Ini ya. Apa yang Ibu tunjuk tuh? C. Sudut C. Dia berimpit ya. Namanya berarti sifat reflektif. Sudut C pasti sama dengan sudut C. Sudut A, sudut C. Sisi yang diapit oleh sudut A dan sudut C siapa? Sisi A, C. Ya nggak? Nih, lihat nih. Kelihatan nggak kursor Ibu? Kelihatan Bu, kelihatan. Ini kan sudut A-nya. Nah, ini sudut C-nya. Sisi yang diapitnya itu adalah sisi yang ini ya. Nah, kita tahu sisi ini yang diapit itu katanya sama dengan sisi yang ini. Nah, ini sudut 2 juga sama dengan sudut 1. Berarti kata postulat sudut sisi sudut. Kalau misal ada 2, ini sudut 1 dengan sudut 2 ada sama. Sudut C juga sama. Terus sisi-sisi yang diapitnya juga sama panjangnya. Berarti kita bisa katakan bahwa segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Gitu ya. Si ACE ini berarti iya dia kongruen dengan DCB. Nah, ini tulisannya begini. Sudut C dia reflektif dengan sudut C lagi, berarti sama. AC dengan DC diketahui, sudut 1 dengan sudut 2 diketahui. Ini sudut sisi sudut, maka si ACE ini kongruen dengan sudut sisi sudut ya. Berarti ACE ini kongruen dengan DCB. Begitu. Oke, kita lanjut.
kita lanjut. Discard dulu. Ibu hapus lagi. Nah, ini ada pembuktian dua segitiga kongruen. Nah, kita lihat. Ini ada segitiga TSR dengan segitiga KJH. Kita pakai postulat yang lain nih. Ini berarti kita udah tahu ya, T-nya korespondensi sama K. Dan dia sudutnya kongruen. S-nya korespondensi dengan J. Dan dia sudutnya kongruen. Terus ini ada tanda juga, berarti SR kongruen dengan JH. Begitu ya. Kita mau pastikan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Kita mau gunakan postulat sudut, sisi. Jadi setelah sudut, sisi. Kalau dia saling kongruen, maka dua segitiga ini kongruen. Begitu. Kita cek di segitiga yang kita punya. Sudut T kongruen dengan sudut K. Sudut S kongruen dengan sudut J. Sisi SR kongruen dengan sisi JK. Nih. Berarti kata postulat sudut-sudut sisi segitiga RST kongruen dengan segitiga HJK. Gitu. Sekarang kita lanjutkan ke segitiga siku-siku. Nah, apa itu segitiga siku-siku? Kita lihat di gambar. Kalau misal kita punya segitiga bentuknya seperti ini, ada dua sisi, kemudian membentuk sudut siku-siku, maka sisi-sisi yang membentuk sudut siku-sikunya ini disebut sebagai sisi siku. Kemudian, sisi yang di depan sudut siku-sikunya itu, sudut siku-siku itu sudut 90 ya, itu disebut dengan sisi miring. Nah, berikutnya kita lihat gambar sebelahnya. Kalau kita punya dua segitiga ini, ABC dengan EDC, kira-kira biar mereka menjadi segitiga yang kongruen, unsur apa yang dibutuhkan? Kongruen itu tadi bisa menggunakan 4 ketentuan postulat ya. Ada sisi-sisi-sisi, ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi sudut, ada sudut-sudut sisi. Sekarang yang diketahui itu sudut, ini udah sama nih. Sudut ini dengan sudut ini udah sama. Berarti tinggal satu lagi yang dibutuhkan. Sisi. Gitu ya. Artinya apa? Kalau kita mau membentuk dua sisi, dua segitiga siku-siku yang kongruen, gitu. Yang pertama, kita bisa gunakan postulat sisi, sudut. Sisi BC atau di sini ya sisi CB ya. Sisi CB kongruen dengan sisi DC. Lalu satu lagi, sisi miringnya, si AC-nya ini kongruen dengan ED. Ini bisa salah satunya. Nah, kalau kita lihat, ini sisi siku, ini sisi miring. Dengan diketahui sisi miring dengan sisi sikunya sudah kongruen, maka kita bisa katakan bahwa segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang saling kongruen. Jadi, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita punya dua segitiga siku-siku, terus sisi miringnya dan salah satu sisi sikunya saling kongruen, maka kita nggak perlu ngecek sisi siku lainnya, kita bisa pastikan bahwa kedua segitiga itu saling kongruen. Kita juga nggak usah ngecek sudutnya. Jadi cukup kita tahu dia dua segitiga siku-siku, terus sisi miringnya saling kongruen, sisi sikunya juga ada salah satunya yang saling kongruen. Gitu. Sudah dipastikan bahwa kedua segitiga siku-siku tersebut adalah saling kongruen. Ini asalnya dari postulat sisi sudut. Nah, pernyataan tadi ini disebutnya sebagai teorema HL atau hypotenusa Legge katanya. Kalau yang di buku Ibu share itu Geometry for College, Elementary Geometry for College Student.
Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah ini. Nah, kita hapus dulu. Kita mau di segitiga siku-siku ada apa? Teorema Pitagoras ya. Ini pembuktiannya di SMA sudah pernah diberikan kalau tidak salah. Di YouTube juga banyak orang memberikan pembuktian teorema Pitagoras. Kalian sudah tahu belum bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras? Bagaimana Ibu? Belum tahu. Jadi, kalau membuktikan teorema Pitagoras, kan teorema Pitagoras itu apa isinya sih? Isinya segitiga. Oh, isinya segitiga. Gimana sih? Kita bikin apa? Kalian coba bikin, biasanya kalau di SMA, kita membuat, kalian dulu disuruh nggak sama ibu gurunya? Dari sisi miring ini buat persegi. Perseginya panjangnya sepanjang C. Dari sisi siku yang panjangnya A ini juga buat persegi lagi sepanjang A. Kemudian dari sisi siku ini juga buat persegi lagi sepanjang B. Nah, terus cari luas persegi ini. Luas persegi ini berarti kalau panjangnya B, luas perseginya berapa? B kuadrat gitu ya? Luas persegi. Iya. Ya nggak? Kan kalau persegi itu sisi kali sisi ya. Kalau ini panjangnya A, berarti luas perseginya berapa? A kuadrat. Kalau ini C, berarti luas perseginya berapa? C kuadrat. Nah, nanti kalau misal kita sudah mencoba membuat, ini sebetulnya bukan si segitiga ini, persegi ini, kalau misal kita pakai yang real, coba masukkan ke dalam persegi yang besar ini. Mesti nanti mereka akan saling mengisi. Gitu. Jadi kalau misal Ibu gambar di sini, ini persegi yang C. Gitu ya. Ini yang C dengan C. Terus kita punya persegi yang tadi panjangnya A. Nah, kalau nanti kita potong-potong, gitu, mereka itu nanti akan saling mengisi. Artinya apa? Ketika luas ini ditambahkan dengan luas ini, hasilnya akan sama dengan luasan yang C. Pembuktian secara geometrisnya demikian. Gitu. Belum pernah diajarin dulu di SMA? Pernah Ibu, ingat. Ingat ya? Pernah. Kalian disuruh gunting-gunting kertas gitu kan? Terus nanti guntingin seperti ini. Nanti ternyata kalau misal kita gunting, kita masukkan ke persegi yang besar yang C ini, ternyata akan saling memenuhi kertas yang A kuadrat dengan B kuadrat ini. Artinya apa? Bahwa kalau begitu iya, C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, padahal si C kuadrat itu adalah sisi miring. Jadi sisi miring kuadrat itu akan sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat yang satunya lagi. Begitu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa teorema Pitagoras itu bunyinya demikian. Kita mau aplikasikan nih. Kalau A-nya 6, B-nya 8, maka berapa nilai C-nya? Jawabannya adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36. Bentar Bu. Ngitung dulu. Wes. Ini mah itu kan pelajaran anak 10 Ibu, 10. 10 ya. Dengan C-nya adalah 10. Jadi ya 6 kuadrat tambah 64, 100. C-nya adalah 10. Oke, sekarang kita mulai ke bagian yang kedua. Salah, ke bagian yang ketiga harusnya. Segitiga sama sisi. Nah, kita lihat di sini. Sama sisi sama kaki ya, salah Ibu tadi. Unsur-unsur segitiga sama kaki. Vertex, ada vertex namanya. Vertex itu apa? Titik puncak. Terus di vertex itu berarti ada sudut
yang ada di titik puncak sudut vertex juga, sudut puncak. Terus dari sini ada yang namanya leg. Kalau di kita dibilangnya kaki, gitu ya. Kaki-kakinya ini. Kakinya ini sama kalau dia segitiga sama kaki. Terus ada base atau alas. Terus ada sudut-sudut di alas ini namanya base angles atau sudut alas. Nah, itu unsur-unsur dalam segitiga sama kaki. Berikutnya, biar dia menjadi segitiga sama kaki, apa saja yang harus kita lakukan atau kita butuhkan agar segitiga ini menjadi segitiga sama kaki? Leg-nya harus seperti apa? Atau kakinya harus bagaimana? Harus sama sisi. Harus sama panjangnya gitu ya. Berarti kan Iya. panjang leg-nya atau kakinya itu harus saling kongruen. Ya enggak? Nah, kongruen. Gitu. Terus apa lagi? Sudutnya bagaimana? Otomatis ya. Kalau ininya sudut Kongruen juga. sudut alasnya juga harus saling kongruen. Nah, gitu. Kenapa jadi hilang? Nah, itu yang dibutuhkan kalau kita memiliki segitiga sama kaki. Sekarang kita lihat di sini. Jika sudut 1 sama dengan sudut 2, si AD ini disebut garis apa? Yang membagi dua sudut namanya garis apa? Transversal. Oh, itu mah yang membagi dua garis sejajar. Kalau garis yang membagi dua sudut, garis apa nih? Bagi. Garis bagi ya. Sekarang AM. AM ini membagi dua BC sama panjang di titik M. Jadi BM sama MC-nya sama. Berarti AM ini adalah garis Potong. garis berat. Zaman dulu tuh SMA. Garis potong. Terus ini tegak lurus ke alasnya. BE tegak lurus sama EC sama BC gitu. Maka si AE ini disebutnya sebagai garis apa yang tegak lurus? Garis tinggi. Ya enggak? Ingat-ingat di Iya, sini Ibu, iya, iya, ada iya. garis bagi, garis berat, garis tinggi. Satu lagi. Ini. Dia membagi dua sisi dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Disebutnya sebagai garis apa? Garis sumbu. Ya, gitu. Jadi ada garis bagi, ada garis berat, ada garis tinggi, dan ada garis sumbu. Begitu, oke? Kita lanjut. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nih. Garis tinggi dari segitiga RST siapa? Ini garis tingginya yang mana nih? RH. RH, oke. Kalau T ini titik apa di situ? Titik potong antara garis-garis apa? Titik potong ya? Titik potong dari garis Tinggi. garis tinggi. Kalau si titik T yang ini titik potong dari garis apa? Garis potong. Garis apa tadi yang membagi dua sisi sama besar di depannya? Garis sumbu. Bukan. Garis bagi. Bukan. Garis Garis berat. Berat. Posisi depannya. Kalau ini bagi dua sudut, garis apa berarti? Titik Garis potong. Garis bagi. Ingat, yang membagi dua sisi sama panjang di depannya itu garis berat. Kalau membagi dua sudut sama besar, garis bagi. Kalau garis tinggi dia yang tegak lurus. Kalau garis sumbu
membagi dua sama besar dan tegak lurus dengan sisi tersebut, itu disebutnya sebagai garis sumbu. Sumbu. Oke? Jangan lupa. Lupa, Nah, Ibu. ketiga garis Lupa. tinggi, jadi kalau kita punya segitiga, setiap garis tingginya itu pasti kan ada punya 3 ya. Garis tingginya punya 3, garis beratnya juga punya 3, garis baginya juga punya 3, garis sumbunya pun punya 3. Itu pasti akan berpotongan di satu titik. Nah, namanya berarti ketiga garis itu adalah 3 garis yang kongruen gitu. Jadi kalau tadi kongruen, kalau misal dia berpotongan di satu titik, disebutnya ini kongruen. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat nih teorema dalam segitiga. Lihat gambar di sini. Ada 2 segitiga. ABC dengan segitiga apa nih? RST. CD, TF, ini dua-duanya garis tinggi. Yang ini garis tinggi, TF pun garis tinggi. Yang jadi pertanyaan, apakah CD dengan TF-nya itu kongruen atau tidak? Kalau kedua segitiganya kongruen, apakah garis tingginya juga kongruen? Begitu. Setuju, kongruen, Ibu. Setuju, kongruen. Ya, kenapa begitu? Nih, lihat kita di sini ya. Kenapa bisa jadi kongruen? Kita lihat, perhatikan bahwa kalau segitiga ABC-nya kongruen dengan segitiga RST, artinya apa? Setiap sisi yang ada di sini, tapi bukan garis-garis yang di dalamnya ya. Sisi-sisinya ini ya, AB, terus AC, BC, RS, ST, TR, itu saling kongruen. Dan sudutnya pun saling kongruen. Nah, berarti kita punya, kalau gitu, AC dengan RT, AC itu yang ini, dia korespondensinya berarti dengan ini kan, dia saling kongruen. Sudut A yang ini dengan sudut R yang ini, dia juga saling kongruen. Gitu ya. Jadi kita punya garis ini dengan garis yang di sini kongruen, ini pun kongruen. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena tadi diketahui dua segitiga ini kongruen. Nah, sekarang CD ini garis tinggi. Ini kita mau buktikan TF juga garis tinggi. Artinya dia mesti sudut di sini yang dibentuk adalah sudut 90. Sudut sisi. Ada postulat ya? Sudut sisi. Postulat sudut sisi ini menyebabkan segitiga ADC kongruen dengan segitiga RFT. Saya tadi bilangnya ACD. ACD berarti segitiga RTF. Nah, gitu. Karena segitiga ADC kongruen dengan segitiga RTF, artinya setiap komponen yang ada di dua segitiga ini pasti kongruen. Siapa komponennya? Ya, salah satunya adalah CD dengan TF. Begitu. Jadi, teorema dalam sebuah segitiga siku-siku itu mengatakan bahwa kalau kita punya dua segitiga, segitiga siku-siku, dalam segitiga ya maksudnya, dalam segitiga itu, kalau kita punya dua segitiga saling kongruen, maka garis tingginya pun akan saling kongruen. Pembuktiannya sudah kita lakukan tadi. Gitu, dengan menggunakan postulat sudut sisi. Gitu ya. Nah, oh ini sudut sisinya ketinggalan. Kita lanjut nih. Ada lagi teorema nih. Kita lihat segitiga berikut ini. ABC ini segitiganya sama kaki. Artinya apa? Ya kaki-kakinya sama kalau begitu panjangnya ya. Kaki-kakinya yang mana? AB dengan BC. Katanya di soal begitu. Lalu si BD ini garis bagi. Garis bagi itu apa? Membagi dua sudut sama besar. Ya nggak? Itu.
Apakah segitiga A, B, D yang sebelah sini sama dengan segitiga? Jadi segitiga ini tuh sama tidak dengan segitiga yang di sini? Gitu. Kalau misal tadi sudutnya sama yang ini. Kenapa sudutnya bisa sama? Karena BD garis bagi. Terus karena dia segitiganya sama kaki, kita tahu AB kaki dari segitiga ABC. BC juga sama, berarti kakinya sama. Terus ada satu lagi, sisi yang saling berimpit dari segitiga ABD dengan segitiga CBD ini. Siapa? Sisi BD. Dia punya sifat reflektif. Jadi kalau begitu, ini kan sisi, ini sudut, ini sisi ya. Menggunakan postulat sisi sudut sisi, kita bisa katakan bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Jadi teoremanya bilang begini, kalau kita punya segitiga sama kaki, lalu segitiga sama kaki ini memiliki sebuah garis bagi pada titik puncaknya, maka akan membagi garis bagi ini akan membagi dua segitiga tersebut sama besar. Atau segitiga yang dibagi oleh garis bagi itu pasti adalah segitiga yang kongruen. Gitu. Pembuktiannya sudah kita lakukan di sini menggunakan postulat sisi sudut sisi. Paham ya? Masih bisa dilanjutkan? Mulai mengantuk tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kita lanjutkan. Ada teorema lagi nih dalam segitiga. Apa katanya? Teoremanya begini. Kalau kita punya segitiga sama kaki lagi, katanya. Terus, kakinya kan masih sama ya, karena dia segitiga sama kaki. Terus kita bisa katakan bahwa segitiga PMQ, nih kalau kita bagi dua di sini, akan kongruen dengan segitiga PNQ. Gitu. Ini sebetulnya sama aja dengan yang tadi ya. Cuman yang ini bilangnya nggak spesifik. Udah azan. Kalau kita membagi sebuah segitiga sama kaki, kita melipat begitu, pasti lipatannya itu akan saling memenuhi satu dengan yang lainnya. Sumbu simetrinya itu ada. Nah, ini sebetulnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita misalkan PQ ini adalah garis bagi. MP, EMP. MP dengan PN, ya ini kaki-kakinya dia diketahui sama. Terus PQ, ya dia sifatnya reflektif. Terus kata sudut sisi sudut sisi segitiga MPQ dengan segitiga NPQ itu kongruen. Tapi yang ditanyakan, oh ini sudutnya. Sudut PMQ, oh sudut yang ini sekarang ya. Sorry. Salah persepsi dari teorema ini. Jadi kalau tadi segitiganya, kalau sekarang kita membuktikan bahwa sudut ini sama gitu. Karena segitiganya udah kongruen, tadi kita sudah buktikan sebetulnya. Artinya, segitiga yang ini, kongruen dengan ini, artinya seluruh unsur yang ada di segitiga ini, itu kan ya, sama dengan atau kongruen dengan seluruh unsur yang ada di segitiga ini, termasuk sudut M dan sudut N. Gitu. Jadi, kalau begitu, sudut PMQ kongruen dengan sudut PMQ. Ini. Jadi teorema ini bilangnya begini, kalau kita punya segitiga sama kaki, maka sudut alasnya itu mesti kongruen. Gitu. Tadi kan di awal, apa sih yang kita butuhkan? Kakinya mesti sama. Kalau kakinya sudah sama, sudut alasnya pasti sama. Kita sudah buktikan di teorema yang ketiga ini. Gitu. Keren kan? Kita udah mulai membuktikan teorema-teorema padahal baru masuk ya semester 1. Gitu. Sambil nunggu azan, coba kerjakan ini. Kalau sudah dapat, boleh chat. Di sini, di Zoom-nya.
Udah Ibu. Iya 72. Kurang bagus. Semua sepakat 72. Si Ismi. Yang 36 tuh yang ini ya, berarti sudut puncak ya. Ini 36. Sudut segitiga tuh berapa semuanya jumlahnya? Kalau kita jumlahkan M1, 80. M3 tuh sama dengan 180. Tadi kata teorema M2 dan M3 itu sudut alas ya? Sudut alas itu sama ya besarnya. Berarti kalau misal M2 ditambah M3 sama aja dengan 2M2. M1-nya 36. 2M2-nya sama dengan 180. Berarti M sudut 2-nya 180 dibagi 2. M sudut, kok dibagi 2, dikurangi 36 dulu ya. Bagi 2. M sudut 2-nya adalah 72. Kalau ini 72, berarti ini pun sama, 72. Begitu. Sudah bisa. Kita lanjut. Yang ini, berapa kelilingnya? Sudut ini sama dengan sudut ini. AB itu yang mana? Ini ya. Ini 5,3. Ini 3,6. Berarti ini berapa? 5,3. 5,3. Berarti keliling ABC, segitiga ABC sama dengan 5,3 ditambah 5,3 ditambah 3,6. Segitu ya? 14,2. 14,2. Oke, gampil tuh. Kita memanfaatkan teorema tentang segitiga sama kaki tadi ya. Nah, sekarang kita mau melukis sudut apa nih? Segitiga. Kita mau melukis segitiga sama kaki. Bagaimana cara melukis segitiga sama kaki? Yang pertama, kalau misal kita, ini udah diketahui ya, sudutnya sebesar A, terus nanti kakinya itu sepanjang A. Caranya adalah kita buat busur, jadi nanti busurnya itu menggunakan jangka, tengah-tengah yang tajamnya taruh di A, terus jari-jarinya itu sepanjang A. A yang ini, A kecil ini. Jadi kamu ukur dulu busurnya dari sini, si jangkanya itu, dia lebarnya itu harus sepanjang A ini. Terus kalau sudah, lebar yang tadi sudah diukur, taruh yang lancipnya di titik A ini, terus buat lingkarannya sehingga nanti memotong titik, memotong si sudut A ini di titik B dan titik C. Nah, dua titik ini hubungkan, maka nanti segitiga ABC ini mestilah segitiga sama kaki dengan panjangnya A. Gitu. Panjang kakinya adalah A. Bisa dipahami? Kalau Ibu pakai GeoGebra, dulu aja ya. Kita clear all dulu. Jangan simpan aja. Kita buat segitiga pakai ini ya, pakai Polygon. Kalian nanti coba install di Play Store. Di YouTube Ibu ada cara menginstalnya kalau nggak salah.
di Play Store GeoGebra yang geometri ya. Yang bukan yang kalkulatornya tapi yang geometrinya. Ada poligon fungsinya. Kita bisa buat segitiga sembarang di sini. Poligon itu berarti 3 titik. Kalau mau membuat segitiga ABC. Kita belum buat ABC ya. Sorry, kita hapus dulu. Kita itu punya sudut. Oh, ini aja dulu. Punya sudut sudutnya itu sudut A ini. Ininya jadi B. Sorry. Terus kita punya ruas garis sepanjang A. Katakanlah ini nanti panjangnya adalah panjang A gitu ya. Terus kita mau buat segitiga. Saya mau sembunyikan dulu ini. Ini sembunyikan, ini sembunyikan, ini sembunyikan. Terus ini saya kasih nama A. Nah, ini sudutnya sudut A namanya ya. Dari yang diketahui ini, tadi katanya kita harus membuat busur. Kalau misal di sini busurnya itu pakai lingkaran ini. Lingkaran, tapi lingkarannya dengan pusat tertentu. Mana ya? Lingkaran dengan pusat tertentu. Nah, lingkaran dengan jangka. Ini nih, ada lingkaran dengan jangka. Di sini biasanya suka ada petunjuknya kalau kita klik. Pilih ruas garis atau 2 titik untuk jari-jari, lalu titik pusat. Nah, kita aktifkan ini, terus kita pilih 2 ruas garis ini, terus nanti kita aktifkan, tempelkan di pusatnya. Pusatnya itu ini kan yang sudut A tadi. Oke, dapat deh lingkaran dengan jangka. Ini kita sembunyikan dulu. Yang titik ini dengan titik ini. Oke. Itu ya. Sekarang ini udah ada titik potongnya nih. Kedua garis tersebut. Berarti sekarang kita perkecil dulu. Kita coba cari titik potongnya ada di mana. Ah, ini ada menu perpotongan 2 objek. Klik lingkarannya, klik garis ini. Satu lagi klik lingkarannya, klik garis ini. Nah, sekarang kita punya G dan I. Terus kita sambungkan nih. Ruas garis ini. Ini dengan ini. Gitu. Terus kita coba sambungkan ini dengan ini juga. Kita coba sambungkan ini dengan ini juga dengan ruas garis. Panjangnya mesti nanti sama dengan panjang A ini. Yang ini tuh yang garis ini dengan garis ini. Kita coba lihat ya ukuran. Jadi harus nonaktifkan dulu terus pindah lagi. Nah, kita ukur panjang. Jarak atau panjang. Kita coba ukur panjang ini 6,6. Yang ini juga 6,6, yang ini juga 6,6. Jadi kita sudah punya segitiga sama kaki, yaitu ya ini. Kita coba bisa sembunyikan si lingkarannya biar tidak mengganggu. Kita juga bisa sembunyikan ini dan ini. Dan ini. Nah, jadi kita punya segitiga sama kaki dengan cara melukis seperti tadi. Oh, layarnya nggak ganti. Sorry, ternyata Ibu lupa share screen-nya. Ulangi jangan. Nantilah ya.
Iya, Ibu nanti aja. Heeh. Jadi kalian bisa masuk ke geometri apa namanya? Oke, kita pakai ini aja screen biar ganti-ganti nggak ini. Oke, kita lanjut. Sekarang melukis sudut 30 nih. Cara melukis sudut 30, misalkan ruas garis yang diketahuinya sepanjang A gitu ya. Sepanjang A, dari sepanjang A, ruas garis yang diketahui ini sebelum ke 30, lukis sudut 30, kita lukis dulu sudut 60. Cara melukis sudut 60-nya bagaimana? Buat busur dengan jari-jari yang sama pada dua ujung ruas garis A ini. Jadi di sini buat busur ke sebelah sini, dari sini juga buat busur ke sebelah sini. Gitu. Jadi nanti dapat titik potongnya di sebelah sini. Nanti tinggal hubungkan. Kita coba di GeoGebra ya. Ini layarnya pindah nggak ini? Pindah sekarang, pindah. Pindah ya. Oke. Sekarang Ibu mau bikin ruas garis. Nah, katakanlah ruas garis sorry. Kita bilang ruas garisnya itu, misalkan ini ruas garis A. Tadi dimintanya begitu. Ruas garis A ini, terus kita buat lingkaran. Dari sini, dengan jari-jari ini, terus sebaliknya. Dari sini, dengan jari-jari ini. Nah, kita dapat titik potong. Ini kan? Gitu. Dari titik potong ini, terus kita buat ruas garis. Set. Gitu. Kita coba sembunyikan lingkarannya. Ini aktifkan, tampilkan, sembunyikannya. Nah, oke. Kita punya sekarang sudut ini. Kita coba ukur sudutnya B, C. Ini sudutnya adalah 60. Sebentar. Sudut ABC adalah 60. Mengukur sudut pakai ini ya, measure sudut. Gitu. Nah, dari sudut 60 ini, terus kita lukis garis bagi. Cara melukis garis bagi kemarin bagaimana? Kita buat lingkaran. Dari sini, bebas ya, pusatnya dimanapun. Misalkan. Terus nanti kita cari titik potongnya antara ini dengan ini. Terus dari titik potong ini kita buat lagi lingkaran. Pakai jangka tentu saja. Bebas juga ininya. Yang satu lagi jari-jarinya harus sama. Mana tadi lingkaran tuh? Nah, ini. Lingkaran di sini jari-jarinya harus sama. Tapi pusatnya beda. Nah, kita dapat titik potongnya ada di mana nih? Ini dengan ini, I. Lalu kita buatkan ruas garis dari sini ke sini. Nah, kita coba sembunyikan ini, dan ini. Oke, jadilah ini. Kita coba hitung sudutnya. Ini, sudut ini ke sini. Itu 30. Sudutnya adalah 30. Kalau yang tadi itu 60. Kalau yang ini 30 yang kecil. Itu cara melukis sudut 30. Padahal kalau misal di GeoGebra, kalau mau melukis garis bagi, tinggal aktifkan ini aja ya. Kamu tinggal klik di sini, ke sini, terus ke sini. Garis baginya udah dapat gitu. Tapi kalau misal pakai teori yang tadi Ibu kasih di slide, berarti caranya bikin busur. Busurnya kalau misal di GeoGebra nggak bisa setengah lingkaran ya, jadi harus satu lingkaran penuh gitu. Nah, itu yang 30. Sudut 45 bagaimana? Jadi dari 90 dulu. Jadi bikin sudut pelurus,
sudut garis L berarti kan terus bikin garis tegak lurus, terus nanti bikin garis bagi dari tegak lurus tersebut. Nah, itu sudut 45. Nah, sekarang kita ke kesamaan segitiga. Sebetulnya belum selesai nih. Kesamaan segitiga itu, kita lihat langsung ke bukunya aja ya. Sorry. Nih. Kesamaan segitiga itu intinya adalah bahwa kalau kita punya dua sudut, gitu di sini, atau dua bilangan, ya. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat. Terus A itu lebih besar dari B. Jika dan hanya jika si A-nya itu bilangan bulat positif atau ada bilangan bulat positif P, sedemikian sehingga kalau P ini ditambah B, itu akan sama dengan A. Jadi yang namanya kita bilang A lebih besar dari B itu mesti B itu bisa ditambahkan dengan sebuah bilangan positif gitu. Itu definisi dari kalau kita bilang A lebih besar dari B gitu. Nah, sekarang ke sini ke kita samaannya itu sendiri. Langsung ke lemma 3 aja ya. Bisa lihat ini segitiga yang ini? Kelihatan tidak? Jadi ada sudut 1, sudut 2, kemudian di sini ada sudut 3. Kelihatan ya? Ya. Oke. Kata lemma ini, sudut 3 ini akan sama dengan sudut 1 dengan sudut 2. Jadi besar sudut 3 itu akan sama dengan M sudut 1 ditambah dengan M sudut 2. Begitu katanya. Lalu kita lihat lagi, Ibu nggak akan membahas tentang buktinya kalau misal di sini. Kita langsung ke sini. Ke segitiga yang ini. Nah, di segitiga ini katanya, kalau si C-nya itu adalah sudut 90 atau sudut tumpul, gitu. Jadi C-nya harus lebih besar atau sama dengan 90. Kalau misal ada yang demikian, maka nanti bagaimana apa yang terjadi? Sudut A dengan sudut B itu. Kan sudut dalam segitiga semuanya berapa? Berarti semuanya 90. Sudut dalam segitiga semuanya 180. 180. Berarti Sudut 45. C-nya, berarti sudut C-nya aja udah 90 lebih. Berarti sudut A ditambah sudut B harusnya berapa kalau begitu? Pasti kurang dari 90 gitu. Itu teorema lemma yang ini bilangnya begitu. Jadi kalau misal kita punya segitiga, sudut C-nya itu siku-siku atau sudut C-nya itu adalah segitiga tumpul, maka jumlahan sudut-sudut yang lainnya itu mesti kurang dari 90, kurang dari atau sama dengan 90 gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi ini paling bawah. Kalau kita punya ini A yang lebih besar dari B, terus ada C yang lebih besar dari D, maka kalau kita jumlahkan AC dengan A ditambah C, terus kita jumlahkan B ditambah D, ini hasilnya juga akan sama menjadi lebih besar. A ditambah C mesti lebih besar dari B ditambah D. Gitu. Oke, sekarang kita langsung lihat ke sini. Nah, kesamaan segitiga.
Bahasa Inggrisnya mengganggu tidak? Tidak ya. Harusnya bisa lah. Ibu bantuin. Biar kelihatan. Kita perhatikan segitiga yang di sini, yang di figur ini. Segitiga yang ABC. Sorry. Ando. Terus kita membuktikan bahwa si AB kalau ditambah dengan AC pasti hasilnya akan lebih dari BC. Gitu. Sebuah segitiga kalau misalkan dua sisinya kita jumlahkan, pasti penjumlahannya itu lebih besar dari sisi yang berikutnya. Sisi yang sisanya itu. Gitu. Itu kesamaan segitiga yang pertama. Sekarang kita lihat kesamaan segitiga berikutnya. Nih. Nah, di sini. Panjang setiap sisi segitiga gitu. Pasti akan ada di antara between sum and difference. Jumlah ini nih maksudnya between sum and difference. Sisi yang ketiganya itu, sisi C-nya itu pasti akan ada di antara selisih antara kedua segitiga, sisi segitiga tersebut dan jumlah kedua sisi segitiga tersebut. Maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya begini. Jadi, kalau Ibu punya segitiga seperti ini A, ini B, ini C gitu ya. Terus nanti misalkan A-nya diketahui 2, C-nya itu diketahui misalkan 3, B-nya diketahui 3, maka C-nya itu pasti akan ada di antara B dikurangi 3 dengan B dikurangi 3. Apa tadi? 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 dengan satu lagi 2 ditambah 3 atau 3 ditambah 2. Jadi C-nya itu nilainya itu ada di antara 1 dan 5. Gitu. Jadi kalau kita mau buat segitiga, misalkan sembarang nih segitiganya 3, 4. Sisi yang ketiganya itu, sisi C-nya itu mesti ada di antara 1 dan 7. Gitu, panjangnya itu kayak gitu. Itu aplikasi dari kesamaan segitiga. Gitu. Nah, kayak misal ini nih. Berapa panjang X? Tadi ya udah ya. Berarti X ini mesti ada di antara 1 dan 7. Gitu. Kalau misalkan ada yang seperti ini, 3, 4, 5. Ini bisa dibentuk nggak segitiganya? Misalkan nih. Bu clear all dulu ya. Bisa tidak kita membentuk segitiga yang terdiri dari bilangan 3, 4, 5? Berarti kita lihat nih. 4 dikurangi 3 berapa? 1. 4 ditambah 3 itu 7. 5 ini ada di antara 1 dan 7 tidak? Kalau iya, berarti kita bisa menggambar segitiga demikian. Gitu. Tetapi kalau misalkan ini 3, 4, ininya 7. 7 sama dengan 7. Ini kan tadi kesaksamaannya tidak memberikan sama dengan di sininya ya. Gitu. Nggak ada tanda sama dengannya. Berarti kita nggak bisa membuat segitiga dengan ukuran 3, 4, 7. Begitupun dengan 3, 4, 8. Nah, kalau begitu nilai X-nya berapa? Nilai X yang mungkin itu adalah nilai antara 1 dengan 7. Gitu. Jadi kalau membuat segitiga, ingat kesamaan segitiga. Bahwa nilai sisi yang ketiga, C-nya itu ada di antara selisih dan jumlah dari kedua sisi yang diketahuinya. Gitu. Itu yang jadi bahasan kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tidak? Tugasnya nanti tolong cek di LMS ya.
Ibu belum upload, termasuk materi yang ini juga Ibu belum uploadkan ke LMS, tapi nanti video pembelajaran kita hari ini, recordingnya Ibu upload di Zoom. Demikian yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan tidak? Tadi kalian ngelihat layar yang itu terakhir nggak? Yang dari buku? Ngeliat Ibu, ngeliat. Lihat ya. Baik, kalau misalkan tidak ada, berarti pertemuan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih kehadirannya. Semoga minggu depan, semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Dan nanti tugasnya Ibu sampaikan di grup, biar kalian bisa cek LMS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.